Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya. Terima kasih buat rekan-rekan mahasiswa dari kategori mahasiswa beasiswa ya, baik beasiswa dari KIP kuliah atau dari teman-teman dari beasiswa Karawang Cerdas dari semua angkatan. Mudah-mudahan kabarnya kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja pada pagi hari ini sehingga bisa mengikuti kegiatan pembekalan untuk pembuatan artikel ilmiah ya. Baik, saya coba share screen terlebih dahulu untuk materi pembekalannya. Sudah tampil? Sudah, Pak. Baik ya. Udah. Baik, pada pertemuan yang pertama yang pembekalan untuk artikel ilmiah. Jadi sesi pembekalan artikel ilmiah ini nanti kita berlanjut ya. Jadi untuk sesi pertama ini kita coba mengenal dulu terkait dengan artikel ilmiah itu apa, kemudian isinya apa, kemudian bagaimana cara menulisnya, dan kemudian nanti kita coba langsung praktek begini ya teman-teman. Nanti bagaimana cara untuk bisa publish di artikel ilmiah atau di jurnal ilmiah ya, seperti itu. Materinya pembekalan pembuatan artikel ilmiah, kemudian tampillah slide selanjutnya. Belum, Pak. Oh belum, sebentar ya. Belum. Baik. Mengenal artikel ilmiah, kalau misalkan teman-teman mungkin dulu di zamannya masih putih abu-abu, belum kenal ya artikel ilmiah itu apa, ya dikenal mungkin ada makalah, ya tugas-tugas makalah, seperti itu ya. Di dunia perguruan tinggi atau teman-teman yang sekarang sudah jadi mahasiswa itu harus mengenal yang namanya artikel ilmiah. Kalau misalkan kita coba garis bawahi, artikel ilmiah itu karya sebuah ilmu pengetahuan ya tentu ya sebuah karya dari ilmu pengetahuan. Kemudian isinya itu pasti fakta ya, karena hasil penelitian dari isinya pasti berisi fakta, dan di dalamnya itu pasti ada isinya metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini nanti dibagi-bagi ya sesuai dengan rumpun ilmunya masing-masing. Kalau di teman-teman ilmu komputer itu kalau untuk meneliti sistem informasi bisa menggunakan metode penelitian waterfall, ada RAD dan lain-lain seperti itu. Tergantung dari teman-teman nanti menelitinya di bidang apa seperti itu. Tapi karena teman-teman backgroundnya IT ya sudah pasti meneliti sistem informasi seperti itu. Kemudian di selanjutnya itu mungkin kita bertanya-tanya terkait dengan manfaat dari membuat artikel ilmiah atau lebih dikenal dengan jurnal. Pak, kenapa sih penting gitu kan membuat artikel jurnal? Mengapa kita disarankan untuk membuat artikel jurnal? Ini teman-teman dosen juga ini sebagai kebutuhan pokok ya, setiap semesternya harus membuat artikel ilmiah atau publikasi di jurnal ilmiah. Yang pertama tentunya meningkatkan jumlah penelitian yang bermutu. Jadi semakin banyak teman-teman mahasiswa, semakin banyak teman-teman dari dosen yang melakukan penulisan atau membuat jurnal ilmiah, maka keilmuan dari sebuah penelitian itu akan terus berkembang. Dan itu pun kita rasakan ya, dulu mungkin kita belum bisa lakukan video conference seperti ini. Dulu hanya membayang-bayangkan gimana ya caranya untuk membuat sebuah video conference seperti ini ya. Tapi pada saat ini kita sudah bisa merasakan bahwa
kita bisa bertatap muka walaupun tanpa ketemu. Nah, ini pun berdasarkan dari hasil-hasil penelitian. Hasil penelitian misalkan studi surveinya seperti itu, dan ditambahkan saat ini sedang Indonesia bahkan di tingkat dunia masih melakukan social distancing ya, untuk terhindar dari virus ya, terutama di COVID-19 ini. Kemudian tentunya yang kedua, poin yang kedua itu manfaatnya itu untuk distribusi penelitian kepada masyarakat. Masyarakat ya, tentunya penelitian yang dibuat oleh mahasiswa, nanti teman-teman bikin penelitian, kemudian teman-teman dosen juga melakukan penelitian, bahkan teman-teman mahasiswa dan dosen mungkin berkolaborasi untuk melakukan penelitian, dan hasil penelitian itu akan menjadi sebuah ilmu baru di masyarakat. Dan salah satunya teman-teman bisa distribusikan. Nah, distribusikan itu dengan cara apa? Publikasi di jurnal ilmiah, atau yang disebut bisa sekarang disebutnya OJS ya, Open Journal System. Jadi semuanya sudah terupload di OJS-nya masing-masing, tergantung kampusnya masing-masing ya. Kemudian yang ketiga, hasil penelitian itu dapat diberdayagunakan. Nah, maksud diberdayagunakan ini adalah artinya masyarakat yang membaca, khususnya mahasiswa, dosen gitu, atau para peneliti, itu bisa menggunakan hasil penelitiannya. Hasil penelitian dari penelitian yang memang dibuat oleh seorang peneliti, baik dari kalangan dosen atau mahasiswa atau dari teman-teman peneliti, diberdayagunakan dan menghasilkan tentunya bisa dalam bentuk tulisannya itu bisa dalam bentuk sebuah alat ya, seperti itu. Seperti yang saat ini kita rasakan, mungkin teman-teman dulu di kampung-kampung mungkin ya, di pelosok belum bisa merasakan adanya internet gitu kan ya. Dulu mungkin di zaman tahun 2000-an internet belum menyebar rata, tapi sekarang kita bisa merasakan bahwa internet itu bisa kita rasakan dimanapun kita berada. Ya, itu yang namanya diberdayagunakan. Jadi hasil penelitian kemudian digunakan oleh teman-teman atau di kalangan masyarakat. Kemudian yang poin keempat, ya tentunya dari hasil penelitian itu dapat meningkatkan mutu penelitian bagi mahasiswa dan dosen. Jadi dari semua penelitian yang teman-teman buat, dari mahasiswa yang buat, kemudian dosen membuat penelitian, penelitiannya itu akan menjadi mutu bagi peneliti yang baru ya. Jadi sebagai bahan referensi lah gitu ya, bahan referensi buat teman-teman yang mungkin baru ya, baru ingin meneliti. Kira-kira Pak, saya harus melihat di siapa gitu kan, harus referensinya ke mana. Nah, penelitian lah yang akan menjawab gitu kan. Jadi teman-teman bisa menggunakan penelitian yang terdahulu atau penelitian yang sebelumnya yang sudah dipublikasi untuk teman-teman jadikan referensi atau dijadikan daftar pustaka atau daftar rujukan dalam proses penelitian, seperti itu. Nah, ini manfaat dari kita membuat sebuah artikel ilmiah atau jurnal. Kemudian jurnal itu atau penelitian itu tingkatnya itu bisa tingkat nasional bahkan tingkat internasional. Dan penelitian pun misalkan sesuai dengan skalanya ya, skalanya mahasiswa paling bisa misalkan di tingkat nasional gitu kan, atau bisa mahasiswa juga meneliti di tingkat internasional. Data-datanya dikumpulkan di berbagai negara, kemudian dibuatkanlah sebuah publikasi baru. Apa berarti kita harus survei ke negara? Ya, bisa langsung survei, atau juga bisa surveinya melalui jurnal-jurnal yang terdahulu gitu kan, atau jurnal-jurnal yang memang sudah dibuat sebelumnya. Nah, kemudian di skala nasional mungkin ya lebih mudah lagi gitu kan, teman-teman bisa langsung turun ke lapangan gitu kan, langsung bisa mengumpulkan data gitu untuk dilakukan sebuah penelitian. Nah, ini ya, jadi bisa lingkupnya nasional atau internasional untuk sebuah artikel ilmiah atau jurnal ya. Kemudian Pak, kami baru semester 1 gitu, mungkin ada pertanyaan, semester 1 apakah bisa melakukan sebuah penelitian atau membuat sebuah jurnal? Sangat bisa ya teman-teman, apalagi kemarin kita sudah buatkan kelompok dari teman-teman sendiri ya, dari teman-teman mahasiswa
yang dapat beasiswa ini kan sudah kami kelompokkan, kemudian teman-teman pun yang memilih sendiri, dan tinggal bekerja sama gitu kan. Bahan dari artikel ilmiah atau jurnal bisa didapatkan yang pertama itu dari proyek kelompok. Nah, proyek kelompok nih dari tugas kuliah, teman-teman bisa dijadikan sebuah bahan penelitian atau artikel ilmiah atau dipublikasikan menjadi sebuah publikasi jurnal. Kemudian teman-teman mungkin di semester 5 nih yang kemarin baru selesai magang, ini bisa dari KKP atau dari PKL-nya itu dijadikan sebuah artikel ilmiah. Atau beranjak lagi di teman-teman Pak saya di semester akhir. Semester akhir berarti misalkan nanti di semester 6 ya ada tugas akhir. Kalau di program sarjana berarti ada skripsi, kalau di program pasca sarjana ada tesis. Nah, ini bisa dijadikan sebuah artikel ilmiah ya, tentunya. Kemudian misalkan ada lagi, misalkan Pak kita tidak menggunakan proyek kelompok, kemudian tidak menggunakan proyek dari KKP, tidak menggunakan dari tugas akhir atau skripsi. Nah, kemudian menggunakan penelitian mandiri. Nah, penelitian mandiri ini ya berarti teman-teman harus benar-benar membangun dari awal. Dari awal itu berarti yang pertama mencari permasalahan yang ada di masyarakat ya. Tentunya dengan background masing-masing ya, background teman-teman dari mungkin di sini ada sistem formasi akuntansi. Nah, silahkan dicari ya. Misalkan permasalahannya terkait dengan sistem yang ada di desa, misalkan belum menggunakan website. Nah, itu silahkan diteliti gitu kan, bahannya apa, permasalahannya apa, dituangkan dalam sebuah artikel ilmiah. Mungkin ada pertanyaan lagi, Pak, artikel ilmiah itu sama tidak Pak seperti membuat makalah atau membuat tugas akhir yang banyak? Tidak ya. Artikel ilmiah itu atau jurnal ilmiah itu paling banyak 11 halaman seperti itu. Nanti kita coba lihat ya contohnya seperti apa. Kemudian kita coba mengenal dulu nih. Biasanya di artikel ilmiah itu hanya ada beberapa bab saja ya. Saya bagi dalam beberapa bab. Yang pertama ada pendahuluan. Ini pendahuluan ini isinya yang pertama tentu ya latar belakang masalah. Jadi teman-teman cari masalah dulu nih, bukan cari masalah dalam tanda kutip ya, cari permasalahan atau cari masalah yang ada di masyarakat. Coba teman-teman tanya-tanya gitu kan di dunia industri mungkin ya, atau misalkan teman-teman ketemu dengan UMKM gitu. Nah, coba ada permasalahannya tidak gitu kan. Dan kemudian permasalahannya itu coba direlevansikan atau coba disambungkan dengan background teman-teman sendiri ya. Nah, kira-kira misalkan permasalahannya dalam sistemnya, misalkan sistemnya belum ada sistem yang bisa menjamin misalkan laporan penjualan di UMKM seperti apa. Nah, silakan dibuatkan sistem, kemudian dibuatkan sebuah aplikasi, nah, baik dalam bentuk website ataupun dalam berbentuk aplikasi ya. Kemudian di pendahuluan itu tentu ada tujuan dan rencana. Nah, tujuan ini adalah berasal dari permasalahan. Misalkan permasalahannya apa, kemudian setelah dibuatkan penelitian tentunya harus punya tujuan ya. Diteliti, kemudian tujuannya apa, dan rencanakan penelitiannya seperti apa gitu kan. Digambarkan sehingga nanti terbentuk, oh ternyata roadmap-nya penelitian itu seperti ini gitu kan. Nah, kemudian tentunya di dalam pendahuluan ini ada tinjauan pustaka yang relevan. Tinjauan pustaka yang relevan ini maksudnya apa? Nah, maksudnya itu adalah teman-teman coba cari referensi yang berkaitan dengan permasalahan atau penelitian yang sama gitu kan. Artinya permasalahannya misalkan di UMKM, permasalahannya apa? Teman-teman cari jurnal atau referensi yang sesuai dengan judul yang diambil gitu kan ya, seperti itu.
Nah, ini poin-poin yang ada di latar belakang seperti itu. Harus ada latar di pendahuluan ya, ada latar belakang masalah, kemudian di dalamnya ada tujuan dan rencana penelitian yang mau dibuat seperti apa, kemudian tentunya ada tinjauan pustaka yang relevan. Nah, poin-poin ini sangat penting di pendahuluan agar penelitiannya itu nilainya bagus ya, atau penelitiannya itu bermutu seperti itu. Kemudian selanjutnya di bab 2 biasanya ini ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini yang nanti teman-teman buat gitu kan, cara berkelompok. Ini isinya rancangan kegiatan. Nah, rancangan kegiatan itu ya tadi ya metodenya, mau menggunakan metode apa. Kalau membuat sistem informasi berbasis website, misalnya teman-teman menggunakan waterfall gitu kan, ada metodenya, ada tahap-tahapannya. Kemudian bisa juga menggunakan RAD gitu kan, dan yang lain-lain ya, itu metode penelitian. Kemudian ada ruang lingkup atau objek penelitian. Kenapa harus ada ruang lingkup atau objek penelitian? Di ruang lingkup ini peneliti atau para peneliti ya, itu membuat ruang lingkup agar penelitiannya itu tidak terlalu meluas, tidak jauh dari sasaran yang diharapkan. Jadi tujuannya sudah jelas, berarti ruang lingkupnya harus lebih jelas lagi seperti itu. Kemudian objek penelitiannya pun harus jelas. Nah, tentunya ruang lingkup dengan objek ini sangat berkaitan. Contoh misalkan di sebuah tempat laundry misalkan ya, ruang lingkupnya atau objeknya itu di laundry ya, misalkan di sebuah laundry. Teman-teman membuat sebuah ruang lingkup berarti itu hanya khusus di laundry saja misalkan ya, tidak ke yang lain, tidak ke bengkel motor atau bengkel mobil. Jadi semua ruang lingkupnya di laundry itu tersebut ya. Kemudian objeknya pun ya sudah cukup di laundry seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tentunya harus ada bahan dan alat penelitian. Nah, bahan ini bisa dilakukan teman-teman pada saat teman-teman datang ke tempat penelitian atau objek penelitian ya. Bahan alatnya kira-kira seperti apa? Contohnya mungkin ya bahan dan alat penelitian. Teman-teman dari sistem informasi dan sistem informasi akuntansi bisa membuat sebuah aplikasi. Ya, tentunya bahannya yang pertama teman-teman harus punya spek dari laptopnya bagus, kemudian dari sisi pembuatan coding, kemudian dari sisi yang lainnya itu harus mendukung dari penelitian itu ya, dibuatkan. Kemudian ada lagi mungkin bahan yang diperlukan oleh teman-teman. Dokumen yang ada pada objek penelitian, misalkan tadi di laundry, kira-kira di laundry itu permasalahannya apa sih? Misalkan masih menggunakan kertas, coba gitu kan, dibuatkan by system. Nah, itu bisa lihat misalkan dokumennya, oh ternyata seperti ini bentuknya. Nah, dari dokumen kertas teman-teman bisa transformasi menjadi dokumen digital. Nah, itu bahan dan alatnya. Kemudian teknik pengumpulan data. Tekniknya itu ada yang menggunakan observasi, datang langsung. Kemudian teman-teman melakukan wawancara, seperti itu. Kemudian teman-teman melakukan dokumentasi, ya. Dan ada juga menggunakan kuesioner. Nah, teknik-teknik pengumpulan data itu teman-teman bisa lakukan untuk membuat sebuah artikel ilmiah atau jurnal ilmiah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik analisis. Jadi bagaimana teman-teman menganalisis dari permasalahan yang ada di objek penelitian. Dan teknik analisis ini teman-teman nanti akan semakin berkembang apabila teman-teman sering melakukan penelitian ya. Yang pertama bisa mungkin menganalisis sistemnya. Oh, sistemnya masih seperti ini. Misalkan ada tadi ya, sering misalkan order dari tukang laundry misalkan ya, dari tempat laundry ini ordernya ternyata
yang seharusnya jadi di tanggal 18 tetapi misalkan ngaret, misalkan ya di tanggal 19 baru selesai. Itu terjadi misalkan miskomunikasi di data, misalkan ternyata pencatatannya kurang pas gitu ya, tidak ada pembukuan yang jelas. Nah, bisa saja seperti itu ya, dianalisis. Oh, berarti kita coba buatkan itu kan sistem yang baru. Oh, berarti misalkan kita coba buatkan khusus buku penerimaan order. Kemudian buku penerimaan order itu kita buat catatan, kemudian kita buatkan nanti pada saat pengambilan. Nah, itu bisa terlihat gitu ya. Macam-macam ya teknik analisisnya ya. Kemudian yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, biasanya di hasil pembahasan ini berisi ya bisa berupa grafik, kemudian tabel, gambar. Nah, grafik, tabel, dan gambar ini tentunya tidak jauh dari objek penelitian. Misalkan tadi ya di laundry, teman-teman bisa membuatkan grafik. Oh, ternyata ini grafik penjualan atau misal grafik order selama 1 bulan di laundry. Kemudian bisa juga dibuatkan tabel atau dalam bentuk gambar. Silahkan ya. Kemudian yang selanjutnya tentunya memaparkan hasil dari penelitian ya, seperti itu. Dan tentunya bisa menginterpretasikan penelitian di hasil dan pembahasan. Baik, yang selanjutnya adalah ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini tentunya berisi rangkuman singkat ya, rangkuman singkat atas hasil penelitian dan pembahasan. Jadi dari hasil pembahasan, dari hasil penelitian dirangkum ke dalam kesimpulan. Seperti itu ya, tentunya tidak usah terlalu banyak dan tidak usah terlalu meluas, sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasannya saja. Di hasil penelitian misalkan ditemukan, contohnya dibuatkan sistem informasi laundry berbasis website gitu kan ya. Nah, itu tinggal dituangkan di kesimpulan dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Itu. Kemudian selanjutnya di poin yang terakhir ini ada yang disebut dengan daftar pustaka ya. Nah, penulisan daftar pustaka ini menggunakan aplikasi referensi. Aplikasi referensi ini Mendeley, Zotero, atau yang lainnya ya. Nah, biasanya di OJS atau Open Journal System, atau misalkan teman-teman mau upload hasil penelitiannya, itu diminta daftar referensinya atau daftar pustakanya itu menggunakan aplikasi. Nah, aplikasinya ini yang sering digunakan ini Mendeley ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman pada saat melakukan penelitian ini kan bertahap ya untuk pertemuan pada hari ini. Kita coba mengenalkan terlebih dahulu terkait dengan artikel ilmiah, kemudian isinya apa saja dan termasuk aplikasinya. Nanti teman-teman bisa di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya kita coba. Kemudian yang selanjutnya itu ada kategori jurnal atau artikel ilmiah. Dikategorikan jurnalnya itu ada yang tidak terakreditasi tapi ber-ISSN. Kemudian ada jurnal nasional terakreditasi, ada nasional tidak terakreditasi, dan ada jurnal internasional bereputasi. Nah, ini kategori-kategori dari jurnal ya teman-teman. Dan teman-teman untuk pemula berarti teman-teman mahasiswa bisa nanti jurnalnya itu diterbitkan di jurnal tidak terakreditasi tapi dia sudah memiliki ISSN. Dan disarankan mencari jurnal yang versi ini dulu ya, mungkin untuk belajar teman-teman bisa upload ke versi yang gratis gitu ya. Atau nanti udah mulai mahir, paham, teman-teman bisa langsung nanti jurnal nasional terakreditasi. Dan akreditasi pun nanti dibagi-bagi, ada Sinta 1 sampai Sinta 6 seperti itu ya. Tergantung dari teman-teman kemampuannya di mana. Kemudian ada proses
dari publikasi jurnal, tentunya pada saat teman-teman mau mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk jurnal, teman-teman yang pertama yang harus dilakukan itu daftar di OJS atau Open Journal System. Nanti kita coba ya, kita coba akses di OJS. Kemudian setelah daftar, teman-teman jangan lupa submit papernya, submit paper atau submit jurnalnya. Yang selanjutnya tahapannya adalah revisi paper. Nah, kalau paper atau jurnal dari teman-teman itu masih ada kekurangan, itu biasanya dari reviewer memberikan catatan, minta tolong direvisi di bagian ini, disesuaikan atau referensinya ditambahkan. Nah, seperti itu. Setelah proses revisi biasanya satu kali revisi atau bisa sampai 2 kali, tergantung dari reviewernya. Kalau reviewer memberikan catatan banyak, kemudian teman-teman mengupload kembali ke OJS-nya, kemudian reviewer mengecek kembali, kemudian dikembalikan ke kita untuk minta direvisi, dan kita harus revisi seperti itu agar jurnal kita bisa terbit. Kemudian di sini terbit ya, sudah submit, sudah terbit seperti itu. Nah, ini salah satu jurnal yang dimiliki oleh kampus PSDK Karawang, teman-teman. Ada 2 jurnal ya. Di teman-teman sistem informasi ada dari prodi sistem informasi ya, ini ada simpatik ya, jurnal simpatik. Kemudian untuk jurnal di sistem informasi akuntansi ada profitabilitas. Nah, tergantung nanti teman-teman mau penelitiannya di ruang lingkup yang mana. Nanti tinggal dimasukkan apakah masuk ke profitabilitas ataukah masuk di simpatik. Di simpatik ini masih free ya, masih gratis. Jadi teman-teman mumpung masih gratis, silakan nanti langsung upload di sini saja ya, seperti itu. Untuk bulannya ini di submission deadline-nya di bulan April ya. Berarti terakhir teman-teman harus sudah upload di bulan April seperti itu. Fokus dan ruang lingkupnya ini ada sistem informasi, ada data mining, sistem pakar, web programming, teknologi komputer, dan mobile programming seperti itu. Nah, ini profitabilitas, nanti teman-teman silakan dicek ya. Nanti saya coba share untuk link jurnal ini. Kebetulan ini jurnal yang dimiliki oleh Prodi Sistem Informasi dan Informasi Akuntansi di UBSI PSDK Karawang. Selanjutnya kita coba simulasi ya, di sini simulasi pembuatan akun jurnal. Baik. Di sini ada yang bersedia. Ini kalau saya sudah punya akun, kita coba panggil nih. Ada teman-teman yang bersedia untuk membuat akun di sini, biar kita bisa simulasi. Oriza, halo Oriza. Oriza mungkin bisa. Iya Pak. Oriza lagi pakai laptop, Oriza. Iya Pak, pakai laptop. Baik Oriza, kita coba buatkan ini ya, buat akun ya di OJS ya. Iya. Baik, Oriza bisa share screen nggak Oriza? Bisa Pak, sebentar. Oke, siap. Ya teman-teman yang lain bisa sambil menyimak nih, Oriza akan coba buat akun di OJS-nya yang simpatik saja ya Oriza ya. Oriza NIM-nya 1220 ya dari sistem informasi. Baik, diketik saja Oriza. Nah, di situ boleh jurnal simpatik BSI, ketika saja seperti itu. Jurnal. Nah, langsung ada ya di atas ya. Nah, langsung diklik. Sudah tampil seperti ini. Kemudian, nah di sini kan ada beberapa menu ya. Di atas ada current, ada arsip, ada announcement, sama about.
Nah, coba ke announcement. Announcement ini biasanya pengumuman ya, teman-teman. Pengumuman terkait publikasi jurnal. Nah, di sini belum ada pengumuman. Coba lihat di arsip deh, di arsip. Arsip. Nah, arsip ini adalah berarti jurnal-jurnal yang sudah terbit. Nah, ini ada terbit di bulan Desember dan bulan Juni ya. Coba lihat di bulan Juni. Nah, bulan Juni 2021. Nah, ke bawah coba. Di sini banyak ya terbitan ya, terbitan publikasi ilmiah dari teman-teman dosen dan mahasiswa. Seperti itu ya. Kalau misalnya untuk melihatnya tinggal klik saja judulnya, misalkan yang paling atas mungkin. Nah, atau bisa langsung ke PDF juga tidak masalah. Nah, kalau ini sistem pakar ya. Nah, ini dari teman-teman dosen dari STEM Usaha Mandiri dari kampus lain. Nah, coba dicek di PDF-nya, Riza. Itu kan ada PDF ya. Nah, klik PDF. Nah, teman-teman nanti untuk daftar referensi bisa menggunakan jurnal yang berkaitan ya. Ya tentunya teman-teman bisa masuk ke OJS-nya dulu, cari jurnalnya. Nah, ini. Kalau untuk download, teman-teman tinggal download saja. Nah, ini yang disebut dengan jurnal. Coba tarik ke bawah. Nah, ini ada pendahuluan, kemudian di bawahnya ada metode penelitian gitu kan, sampai hasil pembahasan, kemudian sampai yang terakhir ya. Nah, seperti ini ya, sampai kesimpulan, dan yang terakhir itu daftar pustaka atau daftar referensi. Nah, ini ya. Baik, selanjutnya Riza, kita langsung coba daftar. Teman-teman bisa langsung disimak. Kita daftar di jurnal Simpatik menggunakan akunnya Oriza. Ada menu register ya Oriza. Nah, register. Nah, jadi jangan login tapi register dulu. Ada registernya nggak Oriza? Di sini nggak ada Pak. Nggak ada. Register. Di berandanya ada nggak? Di beranda coba. Apa Oriza udah bikin di sini? Belum. Belum pernah. Belum. Belum pernah, harusnya ada register sini. Atau daftar, coba ada nggak daftar, menu daftar? Nggak ada Pak. Registernya harusnya ada di sini, Oriza, di samping login ya, harusnya ada register. Kalau di jurnal yang Simpatik coba ya, kita coba di sini belum ketemu registernya. Mungkin dalam maintenance ya, teman-teman. Nah, ini ada Pak. Ada, coba. Nah, coba register di Open Journal System. Oh, di OJS-nya BSI ya. Jurnal BSI. Ya, coba. Ini berarti masuknya langsung OJS dulu ya. Dia daftarnya di OJS BSI baru. Nah,
Coba dimasukkan. Afiliasinya Universitas Bina Sarana Informatika. Pilih country Indonesia. Emailnya, nah ini email aktif ya, Orija ya. Ya. Nah username-nya, ini username untuk nanti login ya. Username-nya tidak usah pakai spasi ya. Yang gampang sama Orija aja. Nah, O-nya berarti O besar ya aja ya. Nanti pada saat login. Ya. Passwordnya silakan. Passwordnya ini pun harus diingat ya. Jadi jangan sampai nanti passwordnya lupa password. Nah, selanjutnya coba ke bawah. Di sini harus diperhatikan ya teman-teman yang mau buat akun untuk publikasi. Di sini ada jurnal pengabdian. Nah, ini sebagai pembaca, reader itu berarti sebagai pembaca ya. Nah, kemudian di sini kan banyaknya pilihannya ya. Nah, kalau misalkan mau daftar, jadi satu akun, ini kan satu akun untuk semua OJS yang ada di BSI. Nah, kita coba dulu untuk sistem informasi. Coba yang simpatik tadi ada nggak? Simpatik, pilih simpatik yang bawah. Simpatik coba ke bawah. Di sini ada Pak, tapi nggak ada buat centangnya. Oh, mungkin belum ya. Coba dipilih dulu. Ya, masih backgroundnya sama. Buat jurnal. Oh, dari kampus. Backgroundnya masih sama. Yang sistem informasi, yang simpatik belum ada ya ini ya. Iya, belum ada. Ini masuknya tadi kemana? Yang ke profitabilitas bukan? Ini Pak. Nah, coba profitabilitas. Harusnya ada pilihan sebagai author ya. Coba dulu saja ya. Coba di yes. Coba di register. Username hanya ini diberikan peringatan ya, username-nya itu harus lowercase. Udah bisa Pak. Udah bisa. Udah bisa.
Coba, sudah bisa? Ini sebagai pembaca saja ya sebenarnya, tadi ya reader ya pilihannya. Coba di edit my profile, Oriza. Mudah-mudahan nanti ada. Nah, ada berarti di sini. Ini langsung saja. Jadi di sini nanti tinggal masukkan saja ini profilnya ya, Oriza. Kalau ada tambahan dari profilnya, ini memberikan salutation atau salam seperti apa, ke bawah. Kontak nih nanti diisi kontaknya, kontak diisi. Nanti ini menggunakan email, ada phone, nanti ini dilengkapi ya seperti itu. Kalau submission berarti nanti teman-teman tinggal klik coba new submissionnya, bisa ya? Ya, bisa. Nah, nanti submissionnya bisa dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia, silahkan dipilih saja ya. Nah, ini tahapan-tahapannya ya. Jadi yang penting teman-teman punya akun dulu, gitu kan? Ini kan kita gunakan akun di profitabilitas. Nah, teman-teman yang lain silahkan buat di profitabilitas juga boleh. Di bagian apa namanya, simpatik juga tidak masalah seperti itu. Nah, artinya sudah bisa lah ya seperti itu. Untuk di simpatik masih under maintenance ya, masih dalam pengembangan. Jadi kadang misalkan ada registernya, terkadang dihilangkan sementara ya, biasanya seperti itu. Dan itu tidak aneh ya, beberapa website juga kadang seperti itu. Kemudian Oriza, ya terima kasih Oriza, masih ingat ya username, passwordnya? Ya, Pak. Ya, kemudian Izin stop sharing. ya stop share saja ya. Saya coba ganti share screen itu. Ada yang lain mungkin dari teman yang lain mau berbagi atau mau membuat akun di sini? Boleh? Dari Adi nih, Adi Gustian mana nih Adi? Ada Adi? Ada Pak. Ayo Di, mana ya di kameranya ya Di? Apa Pak? Adi, ayo Di, dicobain Di. Ayo bikin jurnal. Silakan share screen Di. Belum ada Pak. Share screen-nya belum bisa, maksudnya gimana? Ya share screen-nya belum bisa. Oh baru ada. Nah, ada ya Di? Di simpatik ini deh, di simpatik lagi under maintenance Di, jadi nanti ada pengumumannya. Coba Ya, kalau misalkan di profitabilitas sudah ya tadi ya, atau coba nih di OJS yang lain Di. Oh ada yang Jessica mau. Adi searchingnya di, atau kita coba di jurnalnya Nusa Mandiri ya dia. Coba ya, Nusa Mandiri jurnal gitu aja. Nanti dia diarahkan ke OJS-nya. Nah ini kan ada ya Di. Oh ini mah kampusnya Di. Coba di jurnalnya Di. Nah jurnal. Nah e-jurnalnya. Nah ada pilar. Coba di pilar Di. Banyak sih ya pilihannya. Di pilar boleh langsung ke pilarnya.
koneksinya harus lancar ya teman-teman pada saat melakukan daftar di OJS, apalagi nge-zoom gitu kan sambil share screen seperti harus lancar. Ada registernya di? Ada ya, pojok kanan atas. Nah, register coba situ di. First name silakan dimasukkan di. Afiliasinya Universitas Bina Sarana Informatika. Kemudian negaranya dipilih, diketik aja bisa. Nah, sip. Email, username-nya, password, diklik semuanya di oke, register. Namanya di username-nya nggak boleh pakai huruf kapital, jadi mintanya dia menggunakan lowercase semuanya atau huruf kecil semuanya. Username-nya huruf kecil. Nah, harus ingat ya username. Ya, isi angka. Sudah di? Udah Pak. Kalau sudah, ada di sini kan kalau tadi kan ada dua ya, di sini kan ada tergantung OJS ya. Jadi make a new submission ini berarti Adi langsung upload ya, mau mengirimkan. Kalau edit profil berarti Adi mau ngedit profil. Kalau continue browsing ya biasanya ini nyari referensi di jurnal yang ada di OJS ini. Ini disebut OJS ya teman-teman, Open Journal System. Nah, make new submission coba. Nih. Ya teman-teman, jadi harus membuat ya nanti akunnya ya teman-teman, masing-masing kelompok nanti buat akun, atau masing-masing dari teman-teman juga tidak masalah membuat akun ya. Siapa tahu nanti teman-teman jadi dosen gitu kan, jadi peneliti gitu kan, mau publikasi ya tentunya harus punya akun dari OJS. Nah ini startnya berarti submission requirement-nya di checklistin semua. Ini kan tadi masing-masing OJS kan berbeda-beda ya tentunya nanti. Nah, comment for editor biasanya ini itu kita untuk mempermudah, misalkan kita yang terhormat editor perkenalkan diri, misalkan seperti itu ya dia. Nama saya misalkan Adi Gustian. Untuk akses atau misalkan pas respon boleh dihubungi via email dan WA. Nah gitu biasanya saya sih ngasih komen seperti itu biasanya, biar pada saat misalkan jurnal kita direvisi biasanya kan lewat email ya. Nah kadang saya mencantumkan nomor handphone biar lebih gampang seperti itu. Nanti diisi saja koresponden kontak atau corresponding kontaknya di checklist aja, kemudian nanti di share, itu aja ya. Nanti ini masih bisa diedit kok ya teman-teman, seperti itu, di Gustian dan lain-lain seperti itu ya.
Adi udah ada jurnalnya, Di? Kehapus Pak, ada di laptop yang lama. Ya, harusnya udah diterbitin, Di. Lupa nggak di-upload ke Google Nah, Drive. iya makanya teman-teman jadi bahan ini ya buat teman-teman semuanya, kalau sudah punya dokumentasi jurnal atau dokumentasi program yang sekiranya penting, upload di Google Drive. Apalagi teman-teman yang dikasih akun Google Drive, akun Gmail ya, maaf, akun Gmailnya menggunakan BSI, itu unlimited loh Google Drive-nya. Gitu, teman-teman bisa gunakan itu. Jadi kalau yang kita biasa daftar biasa itu kan terbatas ya untuk Google Drive-nya. Nah, kalau yang dikasih BSI itu teman-teman pakai aja gitu kan Gmail-nya. Karena itu unlimited. Ini udah step kedua, berarti nanti step ketiga, step keempat itu Adi harus punya jurnalnya. Ini sebagai contoh ya, teman-teman. Jadi nanti pada saat mau upload jurnal, atau nanti kalau misalkan ada yang sudah selesai jurnalnya, boleh nanti kita coba adakan pertemuan seperti ini, kita langsung praktekkan teman-teman untuk upload jurnal di OJS seperti itu. Baik, itu aja mungkin, Di. Boleh di stop share dulu. Ada Jessica ya, Jessica mau share screen tadi, mau coba. Adi, makasih Adi. Ya Pak, Ya. sangat susah. Ayo, yang selanjutnya siapa? Jessica? Udah belum sih? Jessica. Jessica mana ya, Jessica? Jessica suaranya tidak masuk. Muncul nggak Pak screen-nya, Pak? Muncul. Screen-nya muncul, Jessica. Coba di Jessica, prodinya apa Jessica? Akuntansi ya? Coba di SI apa Pak? ya, akuntansi ya, sistem informasi akuntansi. Diisi profitabilitas. Coba ya. Coba lagi, nggak apa-apa, kita masuk lagi di profitabilitas. Jadi ini buku apa Pak? Diketik aja, ketik jurnal profitabilitas BSI. Profitabilitas BSI. Nah, enter ya. Yang ini? Jurnal profitabilitas BSI. Nah, itu boleh. Oh, ini kemblong jatuhnya, Jessica. Salah ya Pak? Salah. Coba. Ini ya? Nah, itu Repository. repository di jurnal BSI aja coba. Profitabilitas. Yang bawah Jessica ini ada juga. Yang ini Pak? Yang bawah nih, jurnal profitabilitas volume 1 nomor 2. Nah, itu boleh, itu bisa. Ini. Ya. Kan masuk ke repository ya. Ini mah repository, jadi jurnal-jurnalnya masuk ke repositorinya BSI. Langsung isi aja nih, saya coba share screen, saya coba share linknya. Biar tidak Jessica, coba dicek di chat ya, menu chat saya kirim. Ada, tinggal klik ya. Ini Pak. Nah, iya. Ada register, Jessica boleh langsung register. Kita coba daftar dulu.
checklist ya Pak? Ya. Ya, coba checklist register. Nah, jadi nanti kalau mau langsung submit, pilihnya make a new submission ya. Kalau mau edit profil, menambahkan kontak, kemudian yang lain-lain berarti di sini. Ya. Dari sini Pak, dari start. Ya, dari situ Jessica. Kok gini? Balik lagi. Karena kan lagi under maintenance ya. Oh, Ya. Dicoba lagi. ini Pak, start atau gimana? Kalau upload ya, kalau misalkan submission, coba di-upload submission, not found. Oh, belum, berarti Jessica. Ini belum, ini berarti ya. Biasanya kalau udah dibuka nanti dibuka. Ya itu ya, jadi teman-teman boleh bikin akun di sini. Tadi kenapa not found Pak? Not found ya, belum ketemu berarti. New submission coba di sini nih ada. Coba yang ini nih, yang paling sebelah kiri di bawah logo profitabilitas coba. Ade Yusuf ada ya, Ade Yusuf ya. Nah ini saya coba nih Ade Yusuf nih. Hadir Pak. Hadir. Ini nanti seperti ini saja ya Jessica. Ya, siap Pak. Nah, kita coba nanti untuk lebih jelasnya dicoba pada saat jurnalnya sudah siap ya. Oke, Jurnal siap sudah Pak. siap teman-teman. Jadi gak usah bingung. Kemarin diminta untuk bikin jurnal, bikin HKI. Kita coba adakan seperti ini. Teman-teman dari Cikampek, dari Karawang, kita gabung bareng-bareng lah, kita coba buat sebuah ini. Coba Ade Yusuf, Dek. Ya Pak. Ade udah punya akun belum di OJS, Dek? Udah Pak. Baik, di mana, Dek? Di Just Ilmiah. Just Jurnal TV, oke. Ilmiah. Ya, baik. Kita Jurnal coba ilmiah di sama- OJS-nya BSI ya, Dek. Coba OJS-nya BSI. Coba Ade buka, Dek. Share screen dulu, Dek. Oh iya Pak, bentar. Udah punya Pak, tadi udah bikin. Di mana? Di BSI yang Iya. simpatik. Iya Pak. Coba dibuka lagi, Dek. Oh, udah. Udah Pak nih. Ini berarti sudah bisa dibuka ya. Tadi aksesnya masih ditutup. Tadi saya menghubungi adminnya. Oh, udah bisa dibuka Pak Hasan, silakan. Nah, untuk apa namanya simulasi. Alhamdulillah sudah bisa. Udah jadi Pak. Udah jadi akunnya, luar biasa. Berarti jurnalnya tinggal upload nih, Dek. Iya Pak. Kalau jurnal yang kemarin boleh diupload nggak? Yang kemarin udah terbit belum, Dek? Udah Pak. Ya jangan. Ya teman-teman, kalau udah punya jurnal itu sudah diterbitin di OJS lain, itu nggak boleh diterbitin di OJS ini. Jadi yang namanya ilmiah itu benar-benar satu kali publikasi gitu kan. Jadi tidak publikasi di banyak tempat gitu. Kalau Lagi sudah bikin lagi Pak. ya betul, bikin lagi ya teman-teman, berkelompok. Tadi kan tahapannya sudah jelas, teman-teman tinggal nanti dibuatkan saja jurnalnya secara berkelompok ya, tidak sulit kok bikin jurnal. Cari judul aja dulu. Jadi kalau judulnya udah ketemu, enak nih. Nanti judulnya oh ini nih. Nah, kemudian objeknya di mana, kemudian nanti tinggal diskusi kelompok. Diskusi kelompok nggak usah ribet-ribet datang ke rumah, datang ke mana, jauh-jauh lah ke kampus. Apalagi kampus kan sekarang lagi PPKM ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan Zoom atau Google Meet atau yang lainnya seperti itu. Dan mumpung masih ada yang OJS yang BSI, ini terutama di BSI kampus Karawang, SDK Karawang, itu versinya gratis ya teman-teman. Sebelum nanti udah terakreditasi Sinta 1 sampai Sinta 6 ya, itu sudah berbayar ya, lumayan. Apalagi jurnal internasional itu bayarnya lumayan ya, hampir 2, 3 sampai 10 juta seperti itu. Tergantung nanti dari akreditasinya seperti apa.
biasanya kalau jurnal internasional semuanya sudah berbayarnya hampir jutaan. Kalau yang masih nasional skalanya itu masih 100, 200, paling mahal 500 lah ya di Sinta 2. Baik, sudah, berarti Ade sudah punya, Adi dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita punya target ya. Saya coba share screen kembali. Share screen kembali untuk coba ya, tadi jurnal teman-teman sudah coba proses publikasi. Teman-teman juga sudah tahu ada 2 jurnal yang versi gratis teman-teman. Untuk teman-teman belajar buat jurnal silakan menggunakan versi gratis. Ini sangat familiar ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sambil belajar gitu kan. Saya sih berharap teman-teman di sini bisa menjadi dosen atau jadi peneliti gitu kan, yang nantinya bisa publikasi jurnal seperti itu. Simulasi sudah, kemudian persiapan jurnal berkelompok, kelompoknya sudah ada gitu kan. Nanti di pertemuan selanjutnya, baik nanti saya akan coba adakan workshop atau seperti ini ya. Jadi nanti kita coba praktik langsung, atau nanti bisa kita buatkan dalam grup Telegram saja ya. Sebenarnya Telegram itu lebih enak ya, lebih enak ngirim filenya itu tidak ke-save ya, tidak ngabisin memori di handphone. Atau nanti kita juga bisa menggunakan WhatsApp juga yang sudah ada, biar kita diskusinya lebih enak. Masing-masing membuat judul dan pendahuluan. Nah, coba dulu deh bikin judul dan pendahuluan. Ya, Pak, berarti tadi ya poin-poinnya yang harus ada di pendahuluan itu harus ada gitu kan. Dari latar belakang, kemudian objek penelitian, ada rencana penelitian, di situ harus sudah ada. Kemudian teman-teman ya coba diisi dulu presensinya. Tidak terasa ya sudah 11.15 seperti ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman bermanfaat buat teman-teman semuanya sharing ininya. Saya coba share di chat ya. Saya coba share di chat. Isi presensinya. Untuk isi presensi teman-teman harus screenshot dulu ya, karena nanti ada upload bukti keikutsertaan. Presensi silakan dicek di bagian chat ya, menu chat. Ini saya stop share dulu, kemudian saya coba tampilkan mungkin ya teman-teman. Di sini ada, saya coba share screen. Share screen di simpati, kemudian baik teman-teman. Mungkin ada yang bertanya juga, Pak, nanti pada saat kita menggunakan atau membuat jurnal ya, daftar referensinya itu ada batasan tahunnya tidak? Ya tentunya ada, gitu kan. Minimal 5 tahun ya, 5 tahun ke bawah ya, seperti itu ya. 5 tahun, maksimal 5 tahun. Tidak boleh lebih, biasanya di OJS itu dibatasi. Kemudian cara nyari referensinya teman-teman tinggal ketik aja Google Scholar. Nah, Google Scholar seperti ini, nanti Google Scholar. Teman-teman bisa di Google Scholar. Lebih bagusnya lagi teman-teman punya akun Google Scholar. Ya. Jadi nanti jurnal yang teman-teman sudah terbit masukkan ke Google Scholar. Nah, ini contoh profil ya, ini contoh profil. Mudah-mudahan teman-teman nanti publikasinya lebih banyak dari saya. Contoh saja seperti ini. Jadi nanti jurnal-jurnalnya, ini jurnal-jurnal yang saya buat. Kemudian nanti untuk mencari judul diketik saja di sini di Google Scholar-nya. Misalkan teman-teman cari pengertian tentang sistem informasi, sistem informasi akuntansi. Nah,
bisa nih, nanti banyak di sini nih, tuh kan, tinggal dipilih saja dalam bentuknya kan apa nih ya, tinggal dipilih, dijadikan sebuah referensi. Atau sistem informasi rawat jalan, misalkan rawat jalan, misalkan pada klinik, misalkan teman-teman penelitiannya di klinik. Nah, ini banyak nih nanti, ini yang dijadikan sebuah tinjauan pustaka, biasanya di bab 1 seperti itu. Ini ada e-jurnal BSI. Nah, diklik aja seperti ini. Nanti dia pasti mengarah ke OJS-nya, Open Journal System. Tuh, kalau seperti ini, oh ini loh ya, yang disebut dengan OJS itu kan, jadi kita tahu. Di sini ada terkini misalkan, kemudian ada login, ada daftar gitu kan. Ini banyak jurnal-jurnalnya, nanti teman-teman silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Penelitiannya di temanya, mau mengambil tema yang mana, seperti itu. Kemudian untuk informasi, biasanya ada informasi terkait dengan publikasi. Nah, informasi, oh ini belum ada informasi. Biasa kalau yang belum ada informasi berarti belum menerima terbitan ya, seperti ini. Terus biasanya teman-teman diperhatikan di sini ada yang disebut dengan biaya publikasi ya. Contoh misalnya di Simpatik nih ada biaya publikasinya nggak nih? Simpatik. Kadang ada yang dicantumkan di sini gitu kan, kadang juga ada yang tidak dicantumkan. Dan biasanya dicantumkan itu bisa berupa menu atau juga bisa berupa dari player ya, player yang tadi disampaikan. Simpatik ini gratis, profitabilitas juga gratis. Teman-teman atau misalkan lihat di editorial team. Editorial team ini berarti teman-teman tahu nih, oh ini nih chief editornya nih Pak Abdul Somad, kemudian ada board of editornya Pak Salman, Bu Eka, Bu Widya, Pak Ilham. Kemudian bisa juga reviewer. Teman-teman pengen tahu nih, siapa sih reviewernya? Siapa sih nanti yang akan mengoreksi atau memberikan komentar? Nah, di sini banyak nih. Nah, reviewernya termasuk saya di sini juga menjadi reviewer. Seperti itu ya, teman-teman. Atau yang tadi di sini ada biaya publikasi nggak? Nah, di sini ada biaya publikasi. Dicek nih biasanya, biar nggak kaget pada saat penyerahan atau pada saat teman-teman udah publish, ada nggak biaya publikasi di sini gitu kan? Kalau misalkan ada, berarti nanti misalkan sekian ratus ribu, itu nanti silakan teman-teman dibaca terlebih dahulu untuk biaya publikasi. Nah, di sini penerbitan artikel 0, kemudian penyerahan artikel 0, kemudian Norovia ya, berarti di sini penerbitan Anda akan dikenakan biaya penerbitan artikel nih. Jika naskah diterbitkan, jika ini diterbitkan, cuman di sini belum diberikan nih nominalnya berapa ya. Kalau seperti ini, teman-teman nanti silakan kontak saja. Biasanya ada kontak ya, kontak dari editor atau itunya apa namanya, dewan pengelola jurnalnya. Nah, ini kan banyak ya. Untuk nomornya mana ya? Kalau tidak ada, biasanya nanti teman-teman bisa menggunakan emailnya seperti itu. Baik teman-teman, sampai sini ada yang ditanyakan? Masih ada waktu 30 menit ke depan ya teman-teman. Teman-teman bisa upload di Simpatik yang masih gratis teman-teman. Kalau masih gratis teman-teman buat bahan belajar, silakan upload nih di sini di Simpatik atau di profitabilitas. Silakan nanti teman-teman boleh upload di 2 jurnal yang gratis ini. Karena rata-rata kalau memang sudah akreditasi, nah akreditasi biasanya kita ngecek jurnal yang terakreditasi itu di Sinta ya, Sinta. Nah, di sini. Ini punya saya coba share di jurnal. Nah, Sintanya itu ada Sinta 1 sampai Sinta 6, S1 sampai S6. Ini semakin S-nya semakin kecil, ini jurnalnya semakin bagus, dalam arti ya penelitiannya juga sudah lumayan gitu ya.
itu. Kemudian Sinta 6 ini sudah terafiliasi, kemudian Sinta 3, Sinta 4, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 5. Nah, teman-teman mudah-mudahan bisa nulis di jurnal terakreditasi di sini. Jurnal LBSI pun ada, sudah terakreditasi Sinta 3, Sinta 2, ya teman-teman seperti itu. Sinta 4 juga ada, tergantung nanti teman-teman kemampuannya menulis di jurnal yang mana. Atau lebih bagusnya lagi, nanti teman-teman bisa nih melakukan membuat jurnal internasional. Pak, bingung biayanya, jangan bingung lah. Nanti kita coba hubungin dosen-dosen, kolaborasi dengan dosen gitu kan, untuk publikasi bersama-sama, biaya publikasi dan lain-lain. Biasanya teman-teman dosen itu senang kalau misalkan ada teman-teman mahasiswa ngajak penelitian bareng gitu kan, seperti itu. Baik, masih ada pertanyaan dari adik di? Kalau untuk pembahasan di jurnalnya, yang misalnya kan saya kan dari SIA ya, milih ke yang SI boleh nggak Pak? Jadi pembahasannya itu hanya UI UX-nya aja gitu. UI UX boleh di, silakan di. Nanti kalau misalkan Adi di SIA kemudian milihnya di jurnal SI ya silakan, seperti itu. Dibuatkan saja nanti permasalahan seperti apa, atau perancangan sistem ya jatuhnya berarti ya. Jadi perancangan sistem seperti itu. Silakan dibuatkan saja seperti itu. Kalau sudah ada malah lebih bagus dicobain aja. Karena kan lagi buka nih maksimal publish, bukan maksimal submission atau terakhir di submit itu harus bulan April ya Di. Nah kalau sekarang sudah punya ya tinggal disamakan saja template-nya. Sebentar ya, saya lupa nih search untuk template. Saya coba di template ya. Pak, ada template-nya? Iya, tentu ada template. Di sini ada download template ya. Teman-teman harus download template-nya terlebih dahulu. Nah, kita coba download dulu ya. Kita coba download template-nya. Download template-nya ini. Jadi teman-teman nulisnya itu tidak boleh keluar dari template. Jadi masing-masing jurnal mereka sudah punya template-nya masing-masing. Tidak boleh keluar dari template yang sudah ditentukan. Misalkan saya coba buka template yang ini. Nah, di sini ada ketentuan judul nih, judul makalah atau judul jurnal ya, maaf ini ya, dengan format Time News Roman ukuran 14, maksimal 14 kata. Ini harus diikutin, oh berarti maksimal judul kita nggak boleh lebih dari 14 kata, gitu kan. Terus penulis pertama, kedua, ketiga, sampai penulis misalkan berempat atau berenam, berarti tinggal tambahkan saja sini ya. Terus ada institusi atau afiliasi, ini ditulis nih penulis pertama dan kedua. Kalau misalkan sama berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sama. Kalau beda berarti nanti tinggal buat lagi. Email, ini tambahkan juga email pertama, kedua, sampai penulis yang terakhir. Kemudian ini mah tidak usah diisi biasanya, kalau ini diisi sama editornya. Kemudian abstrak, nih abstrak ini ya tentunya teman-teman kalau sudah selesai penelitiannya abstraknya nanti dibuat. Kemudian abstrak bahasa Inggris. Kemudian di sini ada pendahuluan, ini pendahuluan maksimum ini teman-teman. Ada format penulisan 1 kolom menggunakan ukuran kertasnya, kemudian kiri kanannya. Ini perhatikan. Kalau teman-teman sudah ngeditnya di sini, teman-teman tidak usah bingung lagi, sudah aja langsung di sini aja yang ngeditnya. Misalkan di sini nih kita enter, nah tinggal ngetik aja di sini. Ini karena formatnya sudah disesuaikan. Ya teman-teman tinggal menambahkan dalam di sini. Jadi ini tidak usah dihapus dulu. Nanti kalau sudah selesai baru dihapus. Biar ukurannya pas gitu. Sesuai. Ini kan 10 ya, Time News Roman 10 seperti itu. Jadi kita tidak usah ribet-ribet lagi. Tinggal
kita menyesuaikan saja. Oh, aturannya di sini harus apa nih? Harus ada misalkan tadi ya, harus ada latar belakang masalah dan lain-lain seperti itu. Kemudian format tampilan dokumen. Nah, diminta misalkan dokumennya ada berupa tabel. Nah, teman-teman tabelnya dibuatkan seperti ini. Ya. Ada berupa gambar seperti ini. Dalam arti formatnya harus ada di tengah, center. Kemudian sumbernya dari mana? Kalau sumbernya dari penelitian, dari sumber misalkan sumber penelitian. Tinggal kasih tahunnya misalkan 2022 seperti ini. Gambarnya, gambar 1, kasih nama gambarnya apa gitu ya. Kemudian kalau tabel, nah tabel berarti ada di atas nih, judul tabelnya apa, sumber gambarnya di bawah seperti ini. Kemudian persamaan dan simbol. Nah, ini simbol diminta seperti ini. Kalau ada simbol yang pertama diminta buatkan angka 1. Kalau ada simbol lagi 2, kasih keterangan. Numbering. Nah, ini numbering. Kalau misalkan ada number, item awalnya 1, 2, 3. Sub item misalkan ABC. Sampai sub item di bawahnya seperti itu. Metode penelitian nih seperti ini. Kemudian hasil dan pembahasan dibuatkan seperti ini. Kemudian yang terakhir kesimpulan dibuatkan hasil dan diskusi ya. Ini tentunya teman-teman tidak boleh jauh dari permasalahan dan hasil penelitiannya ya. Dari permasalahan ditemukan hasil penelitian seperti ini dituangkan di dalam kesimpulan. Kemudian selanjutnya ada referensi. Referensinya ini stylenya nih, referensi ditulis dalam style apa. Contoh style Alpha ini di sini nih, di reference, biasanya di menu Word-nya itu di reference. Sebentar, di reference, kemudian ada style ya di sini ya. Oh, style-nya belum. Ya nanti ditentukan di sini nih, ada insert style-nya. Biasanya kalau udah punya Mendeley nanti diarahkan nih, apanya versi 7 kah misalkan seperti ini ya. Nanti tinggal ditentukan saja berdasarkan ketentuan dari OJS-nya masing-masing. Nah, ini kalau udah menggunakan Mendeley. Teman-teman yang semester 5 sudah mahir ya seperti ini. Ya, sudah tahu ya dia? Kalau belum tahu, teman-teman boleh belajar di YouTube channel saya, teman-teman. Ya, teman-teman nanti silahkan di subscribe ya di Adi dan teman-teman sudah berlangganan. Dan teman-teman yang lain boleh nanti dicek nih, ada di YouTube channelnya si Sharing Ilmu, teman-teman. Sekalian nanti teman-teman belajar. Ada yang namanya membuat jurnal ya. Nah, nanti teman-teman silakan. Nanti ini kalau misalnya teman-teman itu silakan sambil belajar juga ada di sini. Nanti cari saja videonya di bagian penulisan artikel ilmiah. Sebentar ya, saya coba di playlist. Ini sudah saya buatkan kalau untuk Mendeley. Mana ya playlistnya? Mendeley. Sepertinya playlist. Nah, ini nih, artikel ilmiah ya playlistnya. Teman-teman nanti bisa belajar di sini membuat akun, dari membuat akun sampai teman-teman selesai ya. Publikasi atau teman-teman sampai teman-teman upload ya seperti itu. Sini ada. Teman-teman bisa belajar di sini. Oke, itu aja teman-teman. Mungkin dari saya. Tinggal nanti teman-teman actionnya bagaimana cara teman-teman mencari judul, kemudian permasalahannya apa, kemudian dibuatkan di bab 1. Untuk cara membuat akun Mendeley nanti saya share di chat ya, menu chat. Teman-teman silakan nanti boleh di sini di menu chat, teman-teman bisa langsung
cek mungkin ya seperti itu. Bagaimana cara membuat akun Mendeley, download Mendeley, sampai teman-teman di situ ada videonya juga membuat sitasi atau daftar referensi. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman jangan lupa absensi terlebih dahulu. Kalau yang belum absen, ada yang ditanyakan boleh silakan. Masih ada yang tanyakan? Tidak? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada berarti teman-teman sudah paham. Mudah-mudahan teman-teman actionnya bab 1, kemudian pendahuluan ya, maksudnya judul sama pendahuluannya sudah terbuat atau sudah jadi ya. Mudah-mudahan di 2 minggu depan nanti saya coba adakan pertemuan seperti ini. Kita coba belajar bareng ya, belajar bareng berarti pasan penulisan saya seperti ini sudah betul atau belum, dan nanti kita coba bareng-bareng belajar bareng gitu kan, karena saya juga masih belajar buat jurnal seperti itu, sama dosen juga semuanya sedang belajar ya buat jurnal baik itu nasional ataupun internasional seperti itu. Syukur-syukur di sini ada teman-teman yang nanti bisa saya ajak untuk penelitian gitu kan, penelitian baik itu penelitian jurnal atau misalkan kita coba penelitian di skala nasional seperti itu ya. Baik, kalau tidak ada mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Kami tunggu ya, saya tunggu progres dari pembuatan judul dan bab 1-nya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.